Assalamualaikum sahabat Islam. Bayangkan sebuah zaman di mana kegelapan moral dan kebohongan merajalela. Inilah kisah seorang pemuda dari Mekah yang akan mengubah arah sejarah umat manusia selamanya. Seorang yang lahir di tengah-tengah kemiskinan, namun memiliki hati yang penuh kejujuran dan keberanian yang tiada tara. Di mana hari ini kita akan menyelami perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari kelahiran yang penuh takdir hingga penaklukan Mekah yang penuh makna. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Bagaimana kisah hidupnya menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia? Ayo, bersama-sama kita telusuri perjalanan spiritual dan kepemimpinan yang penuh hikmah dari beliau. Di tengah kegelapan, lahirlah secercah cahaya. Cahaya ini datang sebagai harapan baru, membawa pesan yang akan mengubah dunia selamanya. Cahaya ini adalah jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan oleh mereka yang mencari kebenaran. Cahaya yang akan menerangi seluruh dunia. Cahaya ini tidak hanya menerangi jalan bagi mereka yang hidup pada masa itu, tetapi juga bagi generasi-generasi yang akan datang. Cahaya ini adalah sumber inspirasi dan petunjuk bagi umat manusia. Dialah Nabi Muhammad SAW, sang pembawa kebenaran. Beliau datang dengan wahyu dari Allah, membawa ajaran yang murni dan penuh kasih sayang. Ajaran yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama. Perjalanan hidupnya penuh dengan rintangan dan pelajaran berharga. Dari masa kecilnya yang penuh tantangan, hingga perjuangannya menyebarkan ajaran Islam, setiap langkahnya adalah pelajaran bagi kita semua. Beliau menghadapi banyak cobaan, tetapi selalu teguh dalam keyakinannya. Mari kita ikuti perjalanannya dan ambil hikmah dari setiap langkahnya. Dengan mengikuti jejaknya, kita bisa menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik, penuh dengan makna dan tujuan. Setiap kisah dari hidupnya adalah cermin bagi kita untuk melihat diri kita sendiri dan memperbaiki diri. Di tahun gajah, lahirlah seorang bayi yang akan mengubah dunia. Namanya Muhammad. Ia lahir di Mekah, kota suci yang saat itu dipenuhi dengan penyembahan berhala. Namun kebahagiaan tidak lama menghampirinya. Muhammad kecil harus merasakan kesedihan yang mendalam. Ayahnya Abdullah meninggal sebelum ia lahir. Kemudian, ibunya yang tercinta Aminah wafat saat usianya 6 tahun. Kehidupan yatim piatu membentuknya menjadi pribadi yang tegar dan penuh kasih sayang. Kakeknya, Abdul Muthalib, merawat Muhammad dengan penuh kasih sayang. Sejak kecil, Muhammad sudah merasakan kehangatan dan perhatian dari kakeknya. Abdul Muthalib selalu memastikan bahwa Muhammad tidak kekurangan apapun, baik dari segi materi maupun kasih sayang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di bawah naungan pohon kurma, berbicara tentang kehidupan dan nilai-nilai kebajikan, memberinya perlindungan dan pendidikan yang terbaik. Keluarga Muhammad sangat memperhatikan pendidikannya. Mereka mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan pengetahuan dasar yang sangat penting bagi perkembangan Muhammad. Setiap hari, Muhammad belajar dari orang-orang terdekatnya, menyerap ilmu dan kebijaksanaan yang kelak akan membentuk kepribadiannya. Namun, takdir berkata lain. Abdul Muthalib meninggal dunia. Kehilangan ini sangat mempengaruhi Muhammad yang masih sangat muda. Rasa kehilangan yang mendalam membuatnya lebih kuat dan mandiri. Ia belajar untuk menghadapi kesedihan dan terus melangkah maju, meskipun tanpa kehadiran kakek tercintanya. Muhammad kecil kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Abu Talib mengambil alih tanggung jawab besar ini dengan penuh dedikasi. Ia memastikan bahwa Muhammad tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sama seperti yang diberikan oleh Abdul Muthalib. Abu Talib menjadi figur ayah yang sangat penting dalam kehidupan Muhammad. Di bawah bimbingan Abu Talib, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang jujur dan amanah. Abu Talib tidak hanya memberikan kasih sayang, tetapi juga bimbingan dan nasihat yang sangat berharga. Ia mengajarkan Muhammad tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi landasan kuat bagi Muhammad dalam menjalani kehidupannya. Ia dikenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Julukan ini tidak diberikan begitu saja. Muhammad membuktikan dirinya sebagai seseorang yang selalu menepati janji dan dapat diandalkan. Masyarakat di sekitarnya sangat menghormati dan mempercayainya, menjadikan Al-Amin sebagai simbol kejujuran dan integritas. Masa mudanya dihabiskan dengan bekerja sebagai penggembala domba. Pekerjaan ini bukan hanya sekadar mencari nafkah, tetapi juga menjadi sarana bagi Muhammad untuk belajar banyak hal.
Menggembala domba mengajarkan Muhammad tentang kehidupan yang sederhana dan penuh makna. Dari sana ia belajar tentang kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab. Setiap hari, Muhammad harus memastikan bahwa domba-dombanya aman dan terjaga. Ia belajar untuk bersabar dalam menghadapi tantangan, teliti dalam mengawasi setiap domba, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Pengalaman ini membentuk karakter Muhammad menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Saat berusia 40 tahun, kehidupan Muhammad berubah drastis. Ketika sedang berkontemplasi di Gua Hira, malaikat Jibril datang kepadanya, menyampaikan wahyu pertama dari Allah. Bacalah! Demikianlah awal mula Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul terakhir. Khadijah, istri tercintanya, menjadi orang pertama yang mempercayainya, memberikan dukungan dan kekuatan di saat-saat sulit. Dakwah Islam dimulai secara sembunyi-sembunyi, mengajak keluarga dan sahabat dekat untuk memeluk Islam. Seiring berjalannya waktu, dakwah Nabi Muhammad semakin tersebar luas. Kebenaran Islam mulai mengusik kaum Quraisy, penguasa Mekah yang masih teguh dalam kemusyrikan. Penolakan dan tentangan datang silih berganti. Nabi Muhammad dan para sahabatnya mendapatkan berbagai siksaan, dijauhi, diejek, bahkan disiksa secara fisik. Namun, hati mereka tetap teguh. Keyakinan mereka tak tergoyahkan. Mereka yakin bahwa pada akhirnya, kebenaran pasti akan menang. Penindasan dan kekerasan semakin menjadi-jadi. Kaum muslimin menghadapi tekanan yang luar biasa dari berbagai pihak yang ingin menghancurkan keyakinan mereka. Mereka tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga psikologis yang menguji ketabahan dan iman mereka. Kaum Quraisy tak segan-segan mengusir umat muslim dari tanah kelahiran mereka. Mereka dipaksa meninggalkan rumah, harta benda, dan segala yang mereka cintai. Perintah berperang pun turun, bukan sebagai bentuk agresi, tetapi sebagai upaya mempertahankan diri dari penindasan yang tak berkesudahan. Bukan untuk kekuasaan, tapi untuk mempertahankan diri dan menegakkan kalimat Allah. Setiap langkah yang diambil oleh kaum muslimin dalam medan perang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mulia. Mereka berperang dengan tujuan yang jelas, yaitu mempertahankan hak mereka untuk beribadah dan hidup dalam damai. Perang Badar, Uhud, dan Khandaq menjadi bukti keteguhan dan strategi Nabi Muhammad SAW. Di setiap pertempuran, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, menginspirasi para sahabatnya untuk tetap teguh dan berani menghadapi musuh. Di Badar, umat Muslim meraih kemenangan gemilang, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan musuh. Keteguhan iman dan strategi yang cerdas membawa mereka pada kemenangan yang tak terduga. Kemenangan ini menjadi simbol kekuatan iman dan keberanian. Di Uhud, kekalahan mengajarkan tentang pentingnya ketaatan. Meskipun mengalami kekalahan, kaum muslimin belajar dari kesalahan mereka dan memahami bahwa ketaatan kepada pemimpin dan strategi yang telah ditetapkan adalah kunci keberhasilan. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga yang memperkuat tekad mereka. Dan di Khandaq, strategi yang cerdik membawa kemenangan mutlak. Dengan menggali parit sebagai pertahanan, kaum muslimin berhasil menghalau serangan musuh yang jauh lebih besar. Kemenangan ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan ketabahan, segala rintangan dapat diatasi. Perjanjian Hudaybiyah menjadi tonggak penting. Sekilas, perjanjian ini terkesan merugikan umat Muslim. Namun di balik itu tersimpan strategi dakwah yang brilian. Perjanjian ini membuka jalan menuju penaklukan Mekah dengan damai. Penaklukan Mekah bukanlah aksi balas dendam. Nabi Muhammad justru memaafkan musuh-musuhnya. Sikap pemaaf dan bijaksana inilah yang membuat banyak orang tersentuh dan memeluk Islam. Setelah menyempurnakan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah haji terakhirnya. Haji Wada namanya. Di sana, beliau menyampaikan khotbah terakhirnya. Sebuah wasiat agung yang syarat makna. Tak lama setelah itu, Nabi Muhammad SAW wafat, meninggalkan duka mendalam bagi umatnya. Namun beliau juga mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu Islam, agama rahmatan lil alamin. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih tulus dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian merasa terinspirasi oleh perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW,
Jangan ragu untuk berbagi video ini dengan teman-teman kalian. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe supaya memberikan kita semangat dalam membahas kisah-kisah lainnya.